Baik, sudah dibuka semuanya surat Al-Lail. Nah, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ana di sini sebagai pengganti dari ustadz yang berhalangan karena kurang sehat ya. Kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala untuk segera mencabut penyakitnya dan menjadikan penyakit tersebut tahur, ya, penyuci dari dosa-dosa yang kita miliki. Baik. Insyaallah kita akan belajar surat Al-Lail. Jadi ana bacakan dulu ya beberapa ayat, lalu semuanya antum ikutin biar kita bisa mengambil faidah dari tajwid dan tahsinnya. Lalu nanti setelah itu ana suruh satu persatu untuk membaca terjemahnya karena sudah punya terjemah semuanya, dibaca terjemahannya karena ana di sini tafsir bahasa Arab. Jadi ana pengen tahu cocok apa tidak dengan bahasa Indonesianya. Baik. Jadi ana bacakan lalu antum ikuti. Bersama-sama ya, tidak boleh malu. Kalau suaranya pelan nanti ana yang seru sendiri, antum pelan suaranya. Baik. Kita mulai dari ta'awudz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afwan, ana dulu baru antum. Ana dulu baru antum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau bisa nadanya ikutin juga. Maksudnya biar bareng, nggak satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, jamaah ini perlu diperhatikan. Dari kecil kita kalau baca bismillah kayak gitu. Bismillahirrahman. Nah, di kata bismillah atau di kata ar-rahman itu ada alif yang berdiri, ya. Ada ya? Di bismillahnya ada alif berdiri di ar-rahman. Nah, itu panjangnya berapa harokat jamaah? Dua harokat itu dua ketukan. Perhatikan gini. Tok tok. Nah, itu dua ketukan. Jadi bacanya bismillahirrahman. Nggak boleh bismillah. Kalau panjang 3 harokat itu. Jadi bismillahirrahman. Ayo 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Nah. Wal-laili idza yaghsha. Yaghsha. Shin ya, bukan sin. Wan nahari idza tajalla. Taib, tajalla di atas huruf lam ada kayak huruf w, itu namanya apa? Tasydid, ya, tasydid. Dibaca berapa harokat? 2. Berarti 2 ketukan. Tak tak. Enggak boleh enggak dibaca tasydidnya. Jadi enggak boleh antum baca wan nahari idza tajalla. Enggak boleh. Tapi tajalla seperti yauma yafirrul, enggak boleh yauma yafirul, enggak boleh. Ar-Rahmanir Rahim, enggak boleh Ar-Rahmanir Rahim. Yaghurrannaka, enggak boleh yaghurran. Paham ya? Tasydid berapa rakaat? 2. Yafirrul tajalla rabbil alamin. Baik, kita lanjut. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa. Wa saddaqa bil husna. Fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna. Itu di mam bakhila nun sukun ketemu ba, ada yang tahu namanya apa? Iqlab.
namanya iklab, ditekan dulu. Mam, ya. T. Lanjut. Wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Baik, sampai situ dulu ya. Ini bagian pertamanya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tahsin tajwidnya? Fadhol, kalau ada yang nggak ngerti atau cara pengucapan huruf, tafadhol. Maluhunya panjang, yaitu di setelah maluhu ada waw ya, ada tanda layar, ada. Ya, itu dibaca, itu namanya mad jaiz. Tapi antum bacanya 5 harokat saja atau 6 harokat. Mad jaiz itu boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi semuanya antum baca 6. Kenapa? Karena yang boleh baca 2 harokat mad jaiz itu adalah yang bisa membedakan mana satu kalimat dan bukan kalimat di Al-Quran ini. Kan ini perlu belajar bahasa Arab dulu. Tapi kalau yang belum bisa membedakan mana satu kalimat atau beda kalimat, dibaca 6 harokat ya. Ada lagi huruf, cara pengucapan huruf contohnya nggak ada. Taib, huruf semuanya bisa semuanya, huruf gha, huruf sin, to bisa. Taib, barakallahu fikum. Kalau gitu kita lanjut ke tafsirannya. Abrazu mawdu'atis surah, pokok pokok pembahasan ya. Abraz mawdu'at artinya pokok pembahasan dari surat ini. Surat Al-Lail ini membahas tentang kehidupan manusia di dunia, wa an nihayatiha, dan kesudahannya, imma ke surga atau ke neraka. Tapi secara besar surat ini membahas tentang infak, bagaimana orang berinfak, bersedekah, apa balasannya, dan orang-orang yang bakhil juga. Nah, surat Al-Lail ini adalah surat Makkiyah. Antum harus tahu ya, kalau ada sumpah di ayat-ayat terutama di juz amma ada wa ya, wa itu kan sumpah, wa wal lail wal fajr wad duha, itu maka disebut surat Makkiyah. Kenapa? Karena para musyrikin, Makkiyah itu apa jemaah? Yang turun sebelum hijrah, sebelum hijrah Rasul, maka yang turun surat-surat yang sebelum hijrah Rasul turunnya disebut surat Makkiyah. Nah, di sini kenapa yang bersumpah seperti wadduha wal lail disebut Makkiyah? Karena Allah bersumpah dengan makhluknya. Karena para kaum musyrikin itu mereka mempunyai tauhid rububiyah. Apa rububiyah? Penciptaan. Mereka tahu Allah pencipta. Mereka tahu Allah menciptakan langit, bumi, fajar, duha. Mereka tahu Allah penciptanya. Tapi yang mereka sangkal adalah tauhid apa? Uluhiyahnya. Mereka masih berbuat syirik. Nggak mau mengesahkan Allah, itu uluhiyah. Tapi kalau penciptaan yang ngasih rizki siapa mereka? Allah, mereka tahu. Kaum musyrikin tahu. Makanya di sini Allah bersumpah. Dan sumpah itu jamaah digunakan untuk takkid, penekanan. Sampai sebagaimana yang kita lakukan sampai saat ini ya. Wallahi wallahi itu sebagai penekanan, terutama di orang Arab. Apa hukumnya jamaah kita bersumpah? Kayak lagi ngobrol, wallah ana nggak paham, wallah. Hukumnya gimana? Kalau ditanya hukumnya, secara besar hukumnya tidak apa-apa. Artinya karena itu bukan sumpah asli, itu sumpah takkid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah, "La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum." Allah tidak akan menghukum kalian dengan sumpah yang tidak sengaja. Kayak misalnya antum lagi bicara sebagai takkid saja, adat orang Arab seperti itu, maka tidak dihukum. Walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul aiman. Tapi Allah akan menghukum kalian dengan janji yang sengaja, yang wallahi benar-benar janji gitu ya. Akan tetapi jamaah, para ulama banyak yang mewanti-wanti. Karena orang yang banyak ngomong wallah wallah, nama Allah tuh di hadapan dia ihtiramnya, ta'zimnya, pengagungannya jadi kecil. Karena sering wallah wallah disebut sebagai wallah. Jadi lebih ahsan jangan. Karena orang mukmin itu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah hatinya bergetar. Tapi gara-gara seperti itu, sering disebut wallah wallah wallah, akhirnya Allah tuh kayak kerdil di hadapan dia, nama Allah itu jadi kerdil di hadapannya. Maka sebisa mungkin ya, kalau misalnya kita bisa menjauhi, lebih baik untuk menjauhi. Ya. Laqad aqsama Allah Ta'ala fi hadhihi surah bil lail indama yughattil ard. Ya.
bidhalamihi. Na'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal laili idza yaghsha." Apa terjemahannya? Siapa? Syekh Naf'an. Terjemahannya apa? Wal laili idza yaghsha. Demi malam apabila menutupi cahaya siang. Yaghsha itu artinya menutupi. Demi malam yang apabila menutupi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya, "Wan nahari idza tajalla." Apa artinya? Naf'an? Terang benderang. Jadi bersumpah dengan sesuatu yang berbalikan. Lail wan nahar, malam dan siang hari. Ada nggak jamaah negara yang malam terus? Ada. Di Norwegia. Ada di Norwegia itu subhanallah. Antum kalau baca gimana ceritanya Norwegia, itu negara yang kalau nggak siang semua, malam semuanya. Subhanallah. Jadi Allah tuh ngasih tugas masing-masing makhluknya untuk dikerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Naba, "Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha." Jadikan malam sebagai pakaian untuk istirahat dan siang hari sebagai ma'asha, tempat untuk bekerja. Itu tugasnya masing-masing. Subhanallah, itu juga perlu kita syukuri. Di Norwegia ada kota namanya Tromsø kalau nggak salah, apa lupa dulu bahasanya. Itu jamaah dari November sampai Januari malam terus, nggak ada siang. Antum bayangin jamaah, ini malam bawaannya ini begini, sayup-sayup udah ngantuk, udah merah matanya. Apalagi kalau setiap hari malam, mau kerja gimana? Atau enggak siang semua. Itu yang Tromsø di Norwegia itu malam semua. Sisanya dari kota-kota Norwegia semuanya siang semua. Bayangin, namanya midnight sun. Jadi hatta tengah malam ada matahari di situ. Subhanallah, perlu kita syukuri, ya. Maka kita kerjakan tugas-tugas mereka. Pada malam hari tugasnya untuk istirahat. Siang hari tugasnya untuk mencari rizki. Jangan kebalik. Kayak apa? Kalong, ya. Malah siangnya tidur, malamnya nggak tidur gitu. Jadi sudah dikasih tugas masing-masing. Wal lail wan nahar. Makanya kita bersyukur sama Allah adanya siang dan malam. Kalau puasa jamaah bayangin kalau siang semua gimana itu? Kalau malam semua gimana? Apalagi kalau siangnya berapa belas jam, misalnya 14 jam, 15 jam. Jadi waktu bukanya cuma 2 jam, waktu bukanya cuma sejam, tarawihnya bagaimana? Dan itu ada. Ya, di muka bumi ini, di belahan muka bumi ini ada. Makanya kita syukuri malam dan siang ini. Ya, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Kama aqsamallahu subhanahu bidzakari wal untha minal makhluqatil mukhtalifah. Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah. Jadi wa di sini artinya bukan wal laili dan, bukan, tapi demi malam, demi siang. Allah juga berfirman, wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Apa terjemahannya? Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Taib. Wa kan artinya demi. Di sini ada wa ma. Para ulama ini ikhtilaf. Ma ini ma masdariyah atau ma mausulah. Kalau masdariyah nggak ada artinya maknya. Tapi kalau mausul artinya yang. Berarti dan demi yang menciptakan. Berarti siapa? Allah. Tapi kalau nggak ada artinya berarti dan penciptaan. Nah di sini ada dua pendapat. Tapi yang sahih di sini seperti sebagaimana yang tertulis di buku antum, dan demi penciptaan, bukan yang menciptakannya. Jadi ma di sini nggak ada artinya. Namanya ma masdariyah dan nggak ada dan. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Ya. Inna kulla wahidin min hadhil asya allati aqsamallahu biha yakhtalifu 'anil akhar fi sifatihi wa wadhaifihi. Sesungguhnya segala sesuatu di surat ini yang Allah bersumpah dengannya itu berbeda satu sama lain dari segi sifatnya dan tugas-tugasnya. Tugas perempuan sama laki juga berbeda. Perempuan itu lebih mengutamakan apa? Perasaan. Kalau laki-laki akal. Makanya perempuan nggak bisa jadi pemimpin. Begitu juga laki-laki nggak bisa jadi pembantu atau pelayan untuk perempuan, nggak bisa. Punya tugasnya masing-masing. Soalnya perempuan pakai perasaan. Rata-rata jamaah cekcok antara suami istri, permasalahan di keluarga itu ya gara-gara itu. Gara-gara suami punya akalnya yang lebih, perempuan punya perasaannya yang lebih. Maka nggak cocok. Yang laki-laki cari ma'isyah, yang perempuan mengurus rumah. Nggak cocok kalau perempuan yang cari ma'isyah, laki-laki yang ngurus rumah, nggak cocok. Punya tugasnya masing-masing. Contohnya apa jamaah? Hal yang menandakan perempuan itu kurang akalnya. Anak sering jamaah naik motor di depannya perempuan. Maksudnya
Kita lihat apa yang terjadi dari motor tersebut ya. Itu jamaah, mereka itu jalan di tengah jalan tapi pelan jalannya. Karena mereka pakai perasaan, ya sudah anak di depan, ya sudah ini wilayah kanan kiri punya anak, di perasaannya gitu. Kalau pakai akal gimana? Di belakang ada orang mau nyelip, ada orang, anak di pinggir pelan-pelan, kalau mau pelan di pinggir, tapi enggak. Rata-rata yang anak temukan kalau di depan perempuan itu mesti di tengah-tengah jalan. Karena mana? Pakai perasaan. Dan ini sudah Allah berikan tugasnya masing-masing. Maka antum harus tahu tugas laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa. Nggak bisa dibalik. Perempuan yang nguasain rumah, laki-laki yang melayani perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki yang jadi pemimpin bagi perempuan. Ini di ayat selanjutnya. Laqad nasaba an yuqsimallahu ta'ala bihadhil asya'il mukhtalifah ala anna a'malan nasi aidan mukhtalifah. Allah bersumpah dengan sesuatu yang berbeda-beda tugasnya. Lalu selanjutnya Allah juga bersumpah bahwa amalan manusia juga berbeda-beda. Apa ayat selanjutnya? Inna sa'yakum lasyatta. Terjemahannya apa? Amalan kalian apa? Usaha kalian bermacam-macam ya, berbeda-beda apa bermacam-macam. Sa'yun itu artinya usaha. Syatta artinya bermacam-macam, berbeda-beda. Jadi Allah sebelumnya ngasih bersumpah dengan sesuatu yang berbeda-beda, dengan tugasnya yang berbeda-beda. Lalu di ayat selanjutnya Allah menjelaskan tentang amalan manusia, usahanya juga berbeda-beda. Inna sa'yakum lasyatta. Maksudnya berbeda di sini apa? Ada yang buruk, ada yang baik. Sa'yun itu usaha kalian ada yang buruk dan ada yang baik. Nah, di ayat selanjutnya Allah jelaskan nih yang buruk dan baik ini. Nah, di ayat selanjutnya Allah jelaskan orang-orang yang berbuat baik dulu. Fa amma man a'ta wattaqa. Ya. Innalladzi amana wa 'amilal a'malas shalihah, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lalu Allah berfirman fa amma man a'ta wattaqa. Apa terjemahannya? Ya, coba siapa? Naf'an yang besar. Maka barang siapa memberikan hartanya jalan Allah dan bertakwa. Nah, barang siapa yang a'ta memberikan jalan, artinya berinfak, bersedekah di jalan Allah, wattaqa dan bertakwa. Ini ada kaidah jamaah, kaidah tafsir dari para ulama tafsir. Kalau seandainya ada amalan disebutkan bergandengan dengan takwa, ada amalan, amal soleh, selanjutnya ada takwa. Maka takwa di sini artinya adalah meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat dari amal soleh itu seperti ini. Fa amma man a'ta wattaqa, yang bersedekah di jalan Allah dan bertakwa. Bertakwa ini berarti apa artinya? Meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat dari a'ta tadi, dari bersedekah. Karena setiap amal soleh itu ada maksiatnya. Setiap amal soleh ada apa? Maksiatnya. Fa amma man a'ta wattaqa. Ini dipisah. Tapi kalau disebut takwa sendiri, maka itunya artinya digabung. Artinya digabung. Jadi melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Tapi kalau dipisah amalan dengan takwa, maka takwa di sini artinya meninggalkan keburukan. Jadi artinya kalau diartikan secara letterlock, barang siapa yang bersedekah di jalan Allah dan menjauhi maksiat dari bersedekah itu. Bersedekah juga ada maksiatnya jemaah. Contohnya apa? Riya. Orang bersedekah riya. Ini fenomena banyak terjadi di kalangan kita. Contoh misalnya orang yang haji umroh berkali-kali, pengen dikenal bahwa ini orang haji dan umroh. Kalau ada acara di kampungnya, di desanya, akhi nanti kalau dipanggil nama ana, tulis nama haji. Ana sudah haji 5 kali. Ana kan sudah pernah sedekah sama antum 200.000. Itu sudah disebut-sebut, adza juga, menyakiti perasaan orang lain. Jadi kalau antum sudah sedekah, udah selesai, lupain. Sedekah, lupain. Jangan diomong-omong, jangan bikin sakit hati orang lain. Ana sudah sedekah sama antum nggak tahu terima kasih. Enggak. Innama nut'imukum liwajhil lah. Ana kata innama saya ini ngasih ini liwajhillah faqat, sudah buat Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukuron. Kami tidak meminta dari kalian balasan apapun, wala syukuron, hatta terima kasih. Antum kalau ngasih sedekah ada perasaan pengen dibilang terima kasih, sama juga itu sedekahnya nggak ikhlas. Pahalanya terhapus nggak? Terhapus. Kalau antum sedekah sama Allah, antum kasih sedekah, ya sudah, khalas, mau nggak terima kasih, mau loncat, mau apa, fadhil. Tapi kalau antum wah nggak terima kasih nih, nggak tahu ini, ngobrol dari belakang gerutu, nah, berarti niatnya bukan karena Allah nih, biar dikasih terima kasih sama orang itu, biar dikatakan orang berjasa.
Nah, itu hati-hati alman, menyebutnya nyebut. Lalu yang keempat, hati-hati bersedekah, berinfak di maksiat, dalam kemaksiatan. Antum mengeluarkan uang dalam kemaksiatan kepada Allah juga itu membatalkan pahala, jelas. Lalu yang kelima, terakhir adalah bersedekah sedangkan antum masih punya hutang. Antum bersedekah sedangkan antum masih punya hutang. Ini juga jadi masalah. Makanya hutang ini wajib dulu, karena hutang ini adalah sedekah antum ke diri antum. Jangan malah ke orang lain dulu. Sedekah utang dulu ini, sedekahkan diri antum dulu. Selesaikan hutang yang wajib, baru setelah itu boleh yang lainnya. Maka hutang dulu diwajibin untuk dilunasi. Itu adalah beberapa hal maksiat yang bisa keluar dari sedekah tadi. Makanya Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa, yang bersedekah dan menjaga sedekah itu dari kemaksiatan. Ya. Lalu ayat selanjutnya, wasaddaqa bil husna. Apa terjemahannya? Membenarkan. Nah, yang membenarkan, wasaddaqa bil husna, membenarkan pahala yang baik. Al husna artinya di situ surga, ya, di terjemahannya surga. Nah, ini ada dua pendapat dari para ulama. Dua-duanya benar. Tapi ana lebih condong ke pendapat yang bukan surga. Pendapat yang pertama, al husna di sini surga, sebagaimana Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah di surat Yunus. Bagi orang yang berbuat baik, al husna surga, wa ziyadah, ziyadah itu melihat wajah Allah. Tapi pendapat kedua, walaupun dua-duanya benar, tapi ana condong ke pendapat yang kedua, yang artinya al husna di sini adalah pengganti, dapat pengganti dari Allah. Apapun penggantinya itu disebut al husna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang engkau infakkan dari segala sesuatu, maka Allah akan gantikan infak itu. Terus Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman, jadi hadits qudsi, ya ibna Adam anfiq unfiq alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah maka aku akan berinfak untukmu. Jadi artinya pengganti. Al husna di sini artinya balasan pengganti dari sedekah kita. Ya. Terus juga di dalam hadis disebutkan bahwa setiap pagi, ya, ada dua malaikat yang berdoa. Antum sering dengar ya hadisnya, ada dua malaikat yang berdoa. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak pengganti, khalafan. Dan yang satunya lagi, malaikat satunya lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan yang bakhil, mumsik itu yang dipegang hartanya, maksudnya nggak diinfakkan, talafan, kehancuran dari hartanya. Setiap pagi malaikat datang, dua-duanya berdoa seperti itu. Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa mumsikan talafan. Jadi itu ya, wasaddaqa bil husna di sini artinya pengganti, sebagaimana tadi dalil-dalil yang sudah kita artikan. Jadi penggantinya bebas, apapun, mau di dunia ataupun di akhirat. Karena banyak testimoninya, orang yang sering bersedekah, kehidupannya hartanya malah tambah banyak, hartanya malah tambah berkah, seperti itu. Justru jamaah, orang yang kaya itu lebih butuh kepada orang miskin. Nah, kenapa? Karena orang kaya apabila dipegang hartanya tidak disedekahkan, maka dia berdosa, ya enggak? Sedangkan apabila ia sedekahkan, dia dapat pahala ia, terus dapat keberkahan tadi ia. Dan balasannya macam-macam. Yang pertama diantaranya al-jaza dari Allah. Allah pasti membalas itu, nggak mungkin Allah nggak membalas. Banyak ayat-ayat Al-Quran tentang infak. Terus yang kedua, diantara tadi khalaf tadi, diganti sama Allah, imma dalam keberkahan, imma ditambah hartanya. Tapi dengan syarat ikhlas, ya. Atau nggak boleh bersedekah dengan niat semata-mata biar dapat harta banyak. Karena itu tujuannya dunia juga. Tapi antum boleh bersedekah karena Allah agar. Nah, jadi karena Allah agar. Jadi ini sebagai alasan kesekian puluh, agar dapat harta banyaknya kesekian puluh. Ini yang jadi masalah. Jangan setiap doa, setiap sedekah gitu. Dulu pas waktu pertama kali anak diajarkan sedekah gitu pikiran. Anak pengen sedekah, anak punya uang 10.000. Udah sedekahin deh, siapa tahu dapat 100.000. Nah, niatnya udah itu dulu, udah dunia dulu. Sedangkan akhiratnya kosong. Tapi yang benar akhirat dulu, karena Allah yang nomor satu, baru nomor sekian baru masalah dunianya. Jadi yang pertama pahala di dunia, baru khalaf tadi sama Allah diganti, baru yang ketiga al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalannya.
Kalau antum ngasih sedekah ke orang itu bahagia nggak jemaah? Bahagia. Kalau orang itu bahagia, otomatis antum juga akan bahagia. Ini yang jadi masalah. Jadi kalau antum mau cari kebahagiaan, kasih sedekah kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, in aradta talyina qalbika fa'at'imil masakin wamsah ra'sal yatim. Apabila engkau ingin melembutkan hatimu, maka kasih makan kepada orang miskin dan usap kepala anak-anak yatim. Jadi otomatis antum kalau sedekah pasti antum sudah bahagia. Mungkin orang yang antum sedekah ini bahagianya cuma sesaat, tapi antum akan lama bahagianya karena antum menyedekahkan, bukan? Paham ya? Jadi di sini sedekah antum tuh, uang antum ini benar-benar ada haknya bagi orang miskin tersebut. Nah, jadi orang kaya lebih butuh kepada orang miskin tersebut untuk memberikan hartanya. Nah, kita lanjut. Ini wasaddaqa bil husna. Baru selanjutnya fasanu yassiruhu lil yusra, maka kita akan mempermudahnya untuk kebaikan. Ya, di sini yang jadi masalah. Karena orang berbuat baik akan melahirkan kebaikan terus menerus. Antum berbuat ketaatan akan terus membuahi ketaatan-ketaatan yang selanjutnya. Ya, fasanu yassiruhu lil yusra. Baru ayat selanjutnya, ammal ladzi kafara billahi ta'ala wa lam ya'mal khairan wa lam yusa'id ahadan bimalihi. Adapun orang-orang yang kufur kepada Allah dan tidak beramal kebaikan dan tidak membantu orang dengan hartanya, wa amma man bakhila wastaghna. Di sini yang jadi masalah. Dan adapun orang yang bakhil dan istaghna. Di situ istaghna artinya apa terjemahannya? Bakhil dan merasa cukup, ya, merasa dirinya cukup. Istaghna itu merasa cukup. Artinya ujub tadi. Merasa cukup itu ujub. Ini harta punya kita, punya anak. Udah cukup buat anak, nggak ada buat orang lain. Sekalinya dia keluarkan hartanya, dikeluarkan untuk maksiat, untuk foya-foya, untuk hal-hal yang nggak bermanfaat. Wa amma man bakhila wastaghna wa kana mutakabbiran 'alan nas. Yaitu orang-orang yang mutakabbir, yang sombong terhadap manusia. Jadi merasa hartanya punya dirinya tadi. Fa inna hayatahu satakunu ta'isah, maka kehidupannya akan menjadi kehidupan yang sengsara. Nah ini, jadi orang yang ujub tadi, yang hartanya dipegang sama dirinya, maka akan menambah kesengsaraan saja. Makanya harta ini jamaah pisau bermata dua. Nanti dihisapnya lama, nanti kalau orang semakin banyak hartanya semakin dihisap lama. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, asbabul lati tuzilu ham wal gham wal qalaq, di antara sebab-sebab yang menghapus kegundahan, kesedihan, kesempitan hati adalah al-ihsanu 'alan nas bil qaul wal fi'il. Adalah berbuat baik kepada manusia dengan perkataan dan perbuatan. Jadi orang yang memikirkan orang lain, artinya ini orang, anak punya tetangga, makannya gimana. Nah, seperti itu dapat pahala jamaah. Mikirinnya aja dapat pahala. Terlebih lagi yang langsung dengan perkataan dan perbuatannya berbuat baik, maka itu semua akan menghapus semua kesempitan di hati kita. Rasa gundah, galau, sempit terhapus. Ya, ana menukil perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah di buku Al-Wabilus Shayyib. Ini antum kalau ada terjemahannya antum bisa beli ya. Kalau dalam bahasa Arabnya itu cuma 200 halaman. Bukunya faidahnya banyak sekali Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, beliau berkata, walamma kana al-bakhil mahbusan 'anil ihsan, ketika orang yang bakhil itu tertahan dalam berbuat kebaikan, mamnu'an 'anil birri wal khair, dia terhalang dari berbuat kebaikan juga artinya sama ya. Wa kana jazaohu min jinsi amalihi, maka balasannya sesuai dengan amalannya. Ketika dia terlarang, ditahan hartanya untuk berbuat kebaikan, maka balasannya juga seperti itu. Apa balasannya? Fahuwa dhayiqus sadr, dia hatinya bakal sempit. Jadi kalau orang yang nggak mau berbuat baik kepada orang lain, balasannya juga sesuai dari amalannya tersebut, hatinya juga akan sempit. Mamnu'un minal insyirah, dia akan terhalang dari lapangnya dada, ketenangan. Dhayiqul atan, mudah marah, yang nggak sabaran, mudah emosi. Ya, saghirun nafs, kerdil jiwanya. Qalilul farah, sedikit bahagianya, bawaannya masam sekali mukanya nih. Ya, kathirul ham wal gham wal hazan, banyak gundahnya, banyak sedihnya, banyak sempitnya, banyak galaunya. Karena al jaza'u min jinsil amal, pembalasan sesuai amalan antum. Antum nggak mau membahagiakan orang lain dengan harta antum, ya sudah antum dapat balasan, antum nggak bahagia juga, seperti itu.
Ya. Taib, itu tadi ya, wa amma man bakhila wastaghna fasanu yassiruhu lil usra, maka kami akan mempermudah untuk keburukan. Ya, walan tanfa'ahu amwalahu allati jama'aha fid dunya, maka hartanya enggak bakal bermanfaat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yughni anhu maluhu idza taradda. Apa terjemahannya? Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Telah apa? Oh, binasa. Naam. Taradda di sini artinya binasa, artinya sudah masuk neraka jahanam. Wa may yughni anhu maluhu, hartanya tidak manfaat baginya kalau sudah masuk ke jadi sudah masuk neraka, ya sudah tidak ada manfaat. Kenapa? Karena nanti akan ditanya itu nanti di surga, di akhirat nanti. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazulu qadama 'abdin, tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba kecuali ditanya atas perkara-perkara berikut. Yang pertama, an umurihi fima afnah, umurnya apa yang ia habiskan. Terutama kita saat ini jamaah, kita ini diuji sama Allah dengan waktu yang banyak kosong, banyak waktu yang kosong. Karena memang amalan kita ini, kegiatan kita terbatas, tertutup gara-gara wabah ini. Nah, ini jadi masalah nih. Jangan sampai karena wabah dijadikan alasan untuk berbuat keburukan. Jadi tugas kita jamaah adalah mencocokkan diri dengan takdir, dengan keadaan, bukan keadaan yang dipaksa untuk cocok sama kita. Walaupun kita terbatas amalannya, bukan berarti kita nggak bisa beramal. Fa idza faraghta fansob, kalau antum kosong cari amalan lain. Misalnya sekarang pelajarannya ada online, ya udah cocokin sama diri antum sama pelajaran online. Jangan malah dijadikan alasan untuk bermalas-malasan, untuk membuang-buang umur. Karena nanti ditanya sama Allah, an umurihi fima afna, umurmu nih, umur 11 tahun, 12 tahun, 14 tahun, 18 tahun, 20 tahun, buat apa? Ditanya itu, dirinci nanti di akhirat. Allah Maha Adil. Ini umurnya. Wa an ilmihi fima fa'ala bihi, dengan ilmunya apa yang dia lakukan dengan ilmu tersebut. Wa an malihi, dan sekarang tentang hartanya. Yang harta ini pertanyaannya ada dua. Wa an malihi min aina kasabahu wa fima anfaqahu, dari mana ia dapat harta itu dan untuk apa dibelanjakan. Nah, ini harta nih dua pertanyaannya. Dari mana nih hasilnya, dari sumber yang halal apa yang haram. Makanya kemarin kita bahas bahwa pentingnya mengetahui mana yang halal dan haram. Setelah itu ada pertanyaan berikutnya, itu apa? Untuk apa kamu infakkan harta itu? Untuk kemaksiatan, untuk sesuatu yang melalaikan, untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, atau sebagai macamnya. Ditanya itu harta. Wa an jismihi fima ablah, dan jasadnya pas waktu masih kuat apa yang kamu lakukan. Jasadnya masih sembuh apa yang kamu lakukan. Jangan nyeselnya nanti pas waktu sakit. Jangan nyeselnya nanti pas sudah lemah jasadnya. Itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, hartanya semuanya tidak akan bermanfaat ketika dia sudah masuk ke neraka jahanam. Kita lanjut ke ayat yang selanjutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna alaina lal huda, sesungguhnya apa kalau terjemahannya? Kami yang mempunyai petunjuk. Nah, di sini jamaah Allah memberikan ayat ini sebagai dalil. Karena ada orang yang bilang gini, ana ditakdirkan sama Allah bermaksiat, tapi kenapa Allah mengazab ana? Kenapa Allah menghukum ana? Nah, gitu. Dijawab sama Allah, inna alaina lal huda, petunjuknya dari kami. Antum minta sama Allah. Ini jamaah ana bahas ya, ana bahas. Ini syubhat, hati-hati. Antum harus benar-benar fahamin. Karena kalau orang salah dalam pembahasan ini bisa jadi jabariyah atau qadariyah. Apa qadariyah? Qadar itu artinya mampu. Ada firqah sesat yang namanya qadariyah, yaitu mereka meyakini bahwa mereka itu punya kemampuan penuh. Allah nggak punya aturan sama mereka. Mereka punya kemampuan penuh yang mentakdirkan diri mereka sendiri, amalan mereka sendiri. Itu qadariyah, bukan Allah. Ada juga jabariyah, kebalikannya. Mereka punya keyakinan bahwa amalan kita terpaksa, kita tuh kayak boneka. Ya sudah, anak berbuat zina, ya sudah ditakdirkan sama Allah. Nah, dua firqah sesat. Nah, kita membantah dua-duanya dengan mengambil jalan tengah. Ini harus diperhatikan, ada kaidah tentang af'alul ibad. Nah, ini kita wa inna lana lal akhirata wal ula, dan kami memiliki akhirah dan kehidupan dunia. Af'alul ibad artinya amalan manusia. Anda tanya sama antum. Kita tadi sholat maghrib ya.
Sholat maghrib. Siapa yang sholat maghrib? Allah apa hamba? Yang sholat maghrib siapa? Hamba. Yang menciptakan amalan kita sholat maghrib siapa? Allah. Yang menciptakan sholat maghrib siapa? Allah. Ada orang berzina. Yang berzina siapa? Hamba apa Allah? Hamba. Tapi yang menciptakan zina siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini jadi mau kebaikan mau keburukan antum yang punya pilihan untuk mengerjakannya. Tapi yang menciptakannya, mentakdirkannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini ada kaidah yang berbunyi af'alul ibad. 2 menit lagi. Af'alul ibad tunsabu ilallahi khalqan wa ijadan wa takdira. Amalan ibad seorang hamba itu dinisbatkan kepada Allah dalam segi khalqan, penciptaannya. Yang nyiptain amalan ibad siapa? Allah. Wa takdiran, dan takdirnya dari Allah. Akan tetapi yunsabu ilal abdi tahsilan waqtisaban waqtirafan, dinisbatkan kepada hamba dari segi tahsilnya, dari segi mendapatkannya, waqtisaban, dan yang melakukannya, waqtirafan juga yang melakukannya. Jadi yang melakukannya, yang punya pilihan itu hamba, tapi takdir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya takdir, yang punya penciptaannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi masalah. Jadi kita ulangi lagi. Amalan seorang hamba dinisbatkan kepada Allah dari segi penciptaannya, dari segi takdirnya, tapi dinisbatkan kepada hamba dari segi yang ngusahainnya dan yang melakukannya. Paham sampai sini? Paham ya? Baik, kita dengar adzan dulu karena sudah waktunya adzan. Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai ke af'alul ibad, amalan seorang hamba. Jadi dinisbatkan kepada Allah dari segi penciptaan dan takdir, dan dinisbatkan kepada seorang hamba dari segi usaha dan mendapat pelakunya melakukan hal tersebut, dinisbatkan kepada seorang hamba. Nah, sekarang ada orang nanya, ana sudah kenapa Allah mentakdirkan ana lalu Allah akan menghukum ana? Nah, di sini yang jadi masalah. Antum ada jawabannya, kita kasih 3 jawaban. Jawaban yang pertama, antum balikan pertanyaannya. Kenapa? Itu kan maksiat. Biasa orang kayak gitu cuma dalam maksiat aja. Ana bermaksiat. Ya udah Allah takdirkan ana, tapi kenapa Allah hukum ana? Kenapa antum nggak bicara di masalah ketaatan? Ana sholat, antum nggak pernah bilang ana sholat, kenapa Allah ngasih pahala ke ana? Nah, biasanya orang bilang kayak gitu dalam maksiat aja. Itu menandakan bahwa pertanyaan itu datang dari syaitan, dari hawa nafsu, orang-orang yang bermaksiat saja. Yang pertama dibalikan. Kenapa antum nggak pernah bilang dalam ketaatan, kebaikan? Karena Allah adil. Iya, Allah menghukum antum berbuat dosa, Allah juga memberi pahala antum berbuat kebaikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini ada kaidah juga dari para ulama, tidak bolehnya ta'tilu amrillah bihujjati qada'illah. Artinya antum ta'til itu mengingkari perintah Allah dengan hujjah takdir Allah. Contohnya gini, Allah walaupun mentakdirkan kepada kita, antum semuanya sudah dikasih takdir tadi. Allah kasih fa'amman a'ta wa taqwa amman bakhila wastaghna, sudah dikasih takdir sama Allah. Allah kasih tahu nggak bahwa ini haram, ini halal ke antum? Kasih tahu. Allah ngejelasin nggak bahwa ini haram, ini halal? Dijelasin. Antum punya pilihan gak untuk berbuat maksiat atau berbuat kebaikan? Punya pilihan. Antum gak dipaksa, akhi zina, gak ada yang maksa. Semua pilihannya ada pada diri antum. Jadi antum gak boleh mempermasalahkan takdir, karena Allah sudah ngasih perintah, udah dikasih perintah untuk menjauhi keburukan dan melakukan kebaikan. Itu yang jadi masalah. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini yang ngomong dengan hujjah ini gak ada orang ahli taat, nggak ada, semuanya dalam segi maksiat saja. Yang pertama kan tadi cuman kenapa nggak dibalikkan? Yang ketiga ini nggak ada orang yang menyebutnya dalam ketaatan, nggak ada, semuanya dalam kemaksiatan. Jadi di sini cukup bahwa seorang hamba ya Allah takdirkan, tapi sepenuhnya kekuasaan untuk berbuat amalan dengan takdir Allah, siapa yang mempunyai pilihan untuk beramal? Manusia. Dan manusia tahu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dikasih tahu mana yang buruk, mana yang baik. Wahadainahun najdain, kami kasih 2 jalan, ini yang buruk, ini yang baik, udah dikasih tahu sama Allah. Jadi antum jangan bilang kenapa Allah takdirkan, loh antum sendiri yang mau, antum punya kekuasaan penuh atas mengerjakan hal tersebut.
Ya. Lalu selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa andzartukum naran taladzza. Ini Allah yang berfirman. Aku beri peringatan kalian dari neraka yang taladzza, yang menyala-nyala. Tashta'ilu wa tatawahhaj, yang menyala-nyala, dikasih tahu sama Allah dari neraka. Makanya kita wajib jamaah setiap hari meminta dijauhkan dari api neraka. Antum tahu kalau pas Ramadan kemarin ya, kita sering dengar doa Allahumma a'tiqna minan nar. Apa artinya? Ya Allah, merdekakanlah kami dari api neraka. Apa bedanya al-'itqu, a'tiqna sama maghfirah? Kalau al-'itqu tadi artinya memerdekakan. Kalau maghfirah mengampuni. Beda. Kalau al-'itqu sudah antum dimerdekakan dari api neraka, artinya antum gak bakal masuk api neraka. Makanya di bulan-bulan Ramadan, terutama di 10 akhir, mereka pada doa Allahumma a'tiqna minan nar, Allahumma a'tiqna minan nar, biar dimerdekakan. Artinya gak bakal masuk neraka lagi. Kalau al-maghfirah, ampunan, antum berbuat dosa diampuni sama Allah. Bisa jadi antum berbuat dosa lagi yang menyebabkan antum masuk neraka, wal'aidzubillah. Di sini Allahumma a'tiqna minan nar, Allahumma a'tiqna minan nar, Allahumma a'tiqna, atau Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Doa itu terus wajib antum setiap hari diulang-ulang terus. Minimal lebih dari 3 kali atau 3 kali minimal. Antum tahu kalau antum berlindung kepada Allah dari api neraka, siapa yang berdoa bersama antum? Yang berdoa bersama antum untuk melindungi antum dari api neraka. Yang berdoa bersama antum neraka itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda, man istajara minan nari thalathan, barang siapa yang meminta perlindungan kepada Allah dari api neraka 3 kali, qalatin nar, neraka berkata Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah lindungi ia dari api neraka. Makanya terus berdoa, Allahumma a'tiqni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, minta dilindungi dari api neraka. Ya, panasnya 70 kali lipat, bukan 70 lipat, tapi kali lipat, digandakan. 1 kali 1 dikali 1 dikali 1 terus sampai 70 dari api terpanas di muka bumi ini. Ini yang jadi masalah jamaah ya. Fa andzartukum naran taladzza. Antum tahu azab yang paling ringan apa di neraka? Yang diberikan kepada siapa? Hah? Azab neraka yang paling ringan diberikan kepada Abu Thalib, pamannya Rasulullah SAW. Dia bela mati-matian Islam bersama Rasulullah. Tapi sayangnya dia mati di atas kekufuran. Adabnya gimana itu? Disuruh berdiri di atas jamrotani, 2 batu bara api neraka, yaghli minhuma dimaghuhu. Otaknya mendidih dari 2 api bara tersebut. Itu adab paling ringan. Paling ringan. Wal'iyadzubillah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Antum doa terus agar tidak dimasukkan kepada api neraka, ya. Fa andzartukum naran taladzza. Ini ada riwayat dari Imam Malik rahimahullah bahwa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ketika itu sholat maghrib bersama kami, katanya, baca surat Al-Lail. Ketika sampai ke ayat ini gak kuat Umar bin Abdul Aziz, sampai nangis, akhirnya gak kuat melanjutkannya sampai diganti sama surat lain karena gak kuat atas fa andzartukum naran taladzza. Terus selanjutnya Allah berfirman, la yaslaha illal ashqa. Apa terjemahannya? Yang paling celaka. Jadi orang sudah masuk neraka itu paling celaka. Makanya kita bahas di kajian rutin kita sebelumnya 10 cara untuk menghindar dari api neraka. Kalau udah dikasih 10 cara masih juga ngeyel masuk neraka, ashqa itu namanya. La yaslaha illal ashqa, yang paling celaka. Makanya ada hadis ya, didatangkan yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlin nar. Nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, didatangkan orang yang paling bahagia, paling banyak nikmatnya di muka bumi ini, tapi min ahlin nar, dari ahli neraka. Fayusbaghu sabaghah, dicelupkan 1 celupan. Ini paling bahagia di muka bumi, paling bahagia, semua kebahagiaan di bumi dia punya, tapi dia termasuk ahli neraka. Dicelupkan 1 celupan sama Allah, lalu ditanya, hal ra'aita khairan qattun? Hal marra bika khairan qattun? Apakah engkau pernah ingat kebaikan yang ada kehidupan kamu? Apakah pernah merasakan kebaikan dalam kehidupan kamu? La wallahi ya Rabbi, enggak, demi Allah ya Rabbku. Paling bahagia di muka bumi ini. Celupkan 1. Walaupun sebahagia apapun, banyak hartanya apapun, kalau dia masuk neraka, al-ashqa, la yaslaha illal ashqa. Allah dengan rahmat yang sebegitunya, jemaah antum masih masuk neraka, ashqa, paling celaka. Ya, la yaslaha illal
ashqa. Wa sayujannabuhal atqa. Nah, ini jamaah, ayat ini apa terjemahannya? Wa sayujannabuhal atqa. Al-atqa orang yang bertakwa, dijauhkan dari api neraka orang yang bertakwa. Ayat ini membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq. Ini ijma' dari ulama tafsir. Ayat ini membahas Abu Bakar As-Siddiq. Dari ijma'nya dinukilkan dari Ibnu Katsir rahimahullah. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang menginfakkan hartanya untuk yatazakka, tazkiyah, la yarju mukafa'atan min ahadin ghairullah. Artinya dia tidak pengen balasan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini disebutkan laqad ajma'al mufassirun anna hadhihi al-ayat nazalat fi tsana'i ala Abi Bakar As-Siddiq. Jadi ini ayat turun kepada Abu Bakar As-Siddiq. Di ayat selanjutnya tuh alladzi yu'ti malahu yatazakka, terus wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Terjemahannya apa? Nah, artinya ini Abu Bakar As-Siddiq ini ceritanya begini, sabab nuzul ayat ini, Abu Bakar As-Siddiq waktu itu memerdekakan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Jadi pada saat itu siapa tuannya Bilal? Umayyah bin Khalaf. Pada saat itu Rasulullah tuh nggak bisa ngelihat Bilal udah disiksa, Rasulullah nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak punya harta untuk memerdekakannya. Jadi Rasulullah cuma bilang isbir, sabar. Sampai akhirnya dimerdekakan Bilal bin Rabah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Umayyah bin Khalaf dan kaum musyrikin bilang, ini Abu Bakar memerdekakan Bilal, padahal harganya sangat mahal, makanya nggak ada yang mampu. Cuman ada Abu Bakar saja yang mampu. Ini Abu Bakar ini memerdekakan Bilal gara-gara hutang budi. Nah, kata kaum musyrikin seperti itu. Maka Allah turunkan, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Abu Bakar ini enggak balas budi ke siapa-siapa, illa batigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali hanya mengharap ridha Allah, wajah Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala di sini, ya. Baru wala saufa yarda, lalu Allah Subhanahu wa taala akan meridhai Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini ayatnya turun tentang hal-hal tersebut. Di antara faidah-faidahnya adalah Allah menjelaskan tentang tariqal hidayah, bahwa hidayah itu ada jalannya dan antum tahu, udah dijelaskan mana yang salah dan mana yang benar. Lalu Allah yang memiliki dunia wal akhirah, Allah mempunyai dunia dan akhirat dan apa yang ada di antara keduanya. Ya. Allah Ta'ala yurdi ibadahu salihin bima a'adda lahum min na'imin 'azim fil jannah. Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap hamba-hambanya yang saleh dan mempersiapkan untuk mereka nikmat yang sangat agung di surga nanti. Ya. Tubayyinu hadhihi surah fadla Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa annahu afdal hadhil ummah ba'da nabiyha sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini dan surat ini juga menjelaskan tentang fadilah keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau radhiyallahu anhu adalah makhluk yang paling afdal setelah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin ini saja tafsir surat Al-Lail yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.